Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Web Devindo. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat halaman semua kegiatan yang ada di website kita ya, yaitu halaman ini. Desain yang akan kita terapkan adalah seperti ini guys. Nah untuk itu langsung saja kita buka Visual Studio Code kita. Nah ini coba kita tutup dulu semuanya ya supaya tidak bingung. Kemudian di sini kita akan buat di dalam dashboard ya, kita masuk dulu ke dashboard, masuk page. Nah, di sini kan sudah ada kegiatan, coba kita edit untuk melihat template mana yang kita pakai pada tutorial sebelumnya ya. Oke, ternyata di sini template-nya yaitu default template. Nah, sekarang kita akan buat template khusus untuk halaman kegiatan ini. Untuk itu di sini kita tambahkan file baru. Ya, kita namakan dia dengan kegiatan.php atau page ya. Nggak usah, kita mau pakai template aja. Kegiatan PHP. Kemudian di sini kita masukkan kode tag PHP-nya guys. Lalu kita bikin komen. Nah, di sini kita kasih template name. Template name-nya kegiatan. Mungkin sekarang di sini kita bikin dulu get header ya, kita panggil dulu get header-nya. Get header dan juga footer-nya. Oke, sekarang untuk testing kita coba masukkan di sini sebuah tag H1 ya dengan nama kegiatan. Lalu kita coba masuk ke dashboard, di refresh. Nah, di sini kalau kita lihat di template, sekarang kita sudah punya kegiatan. Oke guys, kita pilih kegiatan lalu di-update. Oke, sekarang coba kita refresh di halaman website kita. Nah, dia sudah muncul dengan tag H1 sekarang. Nah, ini dia guys, H1. Berarti kita sudah bekerja di file yang benar. Nah, untuk itu sekarang kita akan terapkan lagi desain yang ada di Figma ini. Yang pertama header, kita bikin dulu di sini tag header ya. Jadi pada tutorial ini kita akan bikin HTML-nya dulu guys. Tag header, konten. Nah, di dalam konten ini nanti ada title-nya ya. Title-nya itu sudah pasti kegiatan. Title page. Nah, kita masukkan di dalamnya H1 kegiatan. Ini kita bikin statis saja karena ini memang khusus untuk kegiatan ya guys. Selanjutnya di sini ada beberapa kolom dari konten kegiatannya. Di sini kita bikin lagi konten. Lalu di sini kita buat sebuah HTML lagi, item konten ya. Item konten untuk setiap masing-masing boxnya. Dalam setiap item konten ini ada thumbnail. Oke, di sini thumbnail. Dalam thumbnail ini kita akan menerima image. Coba kita ekspor dulu image-nya. Kita akan simpan filenya di dalam folder image ya, yang ada dalam tema Musalah Ar-Rahman. Kita kasih nama thumbnail kegiatan. Ini sekarang kita bikin statis saja dulu. Kemudian echo get time file URI. Kita masuk ke image. Kemudian pilih di sini thumbnail kegiatan. Ya, kita kasih alternatif teksnya thumbnail. Oke, setelah thumbnail di sini ada title. Nah, title ini kita mau kasih dia H2.
Kita copy paste aja ya. Kemudian di sini juga ada meta ya. Kelas meta min ya. Setelah meta itu ada excerpt, ringkasan singkat dari kontennya. Selanjutnya ada button detail. Button kegiatan. Button kegiatan. Di sini kita kasih kelas. Nama kelasnya yaitu BTN Green. Karena kita sudah punya CSS untuk BTN Green ini. Labelsnya detail. Oke, kita kasih contoh untuk 6 aja dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pagination nanti kita tambahkan ya guys. Selanjutnya kita akan rapikan stylenya dulu. Coba kita refresh. Nah ini dia tampilannya sekarang. Karena belum di style ya. Kalau kita lihat di sini di header, ini tingginya itu sekitar 148 pixel. Oke. Header, title page, sebelumnya konten. Tapi headernya kita kasih kelas juga ya guys. Header, oh ini salah berarti, karena ini bukan header, ini konten ini. Ini kita kasih section, di dalam section kelas headernya kita kasih nama header inner page, karena ini juga nanti akan dipakai pada page-page yang lainnya. Coba kita masuk ke header inner page. Header page tingginya itu 4148 pixel. Display flex, justify content, flex star, bukan flex in ya tapi flex star. Nah kita mau dia di awal sebelah kiri. Wow. Flex star, align itemnya center, background kita paste di style.css. Kemudian URL-nya kita arahkan ke image background, bukan background ya tapi pattern green, no repeat, center, background size-nya cover. Oke, coba kita lihat dulu. Nah ini dia guys, tapi kita butuh warna hijau di sini. Kita contek aja yang ada di footer ini kan. Ini sama nih guys. Kita copy, masuk ke sini. Kemudian background blend mode-nya multiply. Background blend mode multiply. Coba kita refresh. Nah ini dia hasilnya guys. Kita akan style dulu dari mobile ya guys. Kita akan kasih style untuk konten ya. Untuk konten width-nya untuk mobile itu 80%. Lalu marginnya 0, kiri atas bawahnya, kiri kanannya auto, sehingga dia tengah. Ya. Lalu untuk title page
kita kasih warnanya putih. Dan di sini posisinya relatif karena kita mau menambahkan pseudo elemen untuk ini guys, untuk garis vertikal ini. Warnanya kita kopikan dulu. Title page after atau before. Kemudian kontennya kosong untuk memunculkan ini aja pseudo elemennya. Kemudian di positionnya absolute, widthnya 20 pixel. Kalau kita lihat di Figma ini ukurannya 8 kali 43. Oke, widthnya 8 pixel. Height-nya 43 pixel. Background color, ya ini yang kita copy tadi. Positionnya topnya 50%, leftnya kita kasih 0 dulu, kemudian kasih minus supaya dia keluar. Atau sini 0 nggak masalah, 0. Terus transform translate Y min 50% supaya dia berada di tengah. Kemudian supaya ada jarak dengan pseudo elemen, di sini title page-nya kita kasih padding left. Berapa pixel sini? Coba kita lihat dulu. 7 pixel. Padding left 7 pixel. Oh, 7 ditambah tadi 8 berarti 15 pixel. Kemudian kita juga butuh jarak nih antara konten dengan header. Ini jaraknya sekitar 53 pixel. Kita genapkan aja jadi 50. Jadi untuk header ini margin bottomnya 50 pixel. Nah, ini guys. Karena ini sudah ada CSS-nya jadi nggak bisa kita harus tambahkan secara manual ini guys. Masuk ke line 57, tambahkan di sini margin bottom 15 pixel. Bukan 15, 50 pixel. Kemudian kita masuk ke title page, kita klik inspector stylenya supaya kita bisa copy sekaligus apa yang kita bikin tadi. Ini dia. Selanjutnya kita akan kasih style untuk konten kegiatannya. Item konten, jadi setiap item ini punya margin bottom. Margin bottomnya 30 pixel. Nah, kalau kita lihat di bawah, yang paling akhir di sini juga ada margin 30 pixel. Oke, tidak masalah. Kemudian di sini thumbnailnya, thumbnail image, cara bacanya nih, image yang ada di dalam kelas thumbnail itu dikasih widthnya 100%. Nah, begitu guys. Kemudian di sini dia punya jarak ya. Dia ada jarak di antara image dan kegiatannya itu 10 pixel. Berarti image-nya atau thumbnail ini, thumbnail kita kasih margin bottom 10 pixel. Kemudian title-nya ukurannya ini 20 pixel. H2 ya. Item content H2, font size-nya 20 pixel. Nah, begini. Kemudian warnanya untuk color-nya ini 266. Color 2626.
Oh, tapi metanya sudah cantik juga tampilannya, nggak masalah, nggak perlu diedit lagi ini. Untuk meta karena di sini sudah ada stylenya sebelumnya, supaya ini khusus untuk yang ada di dalam kegiatan ini saja, kita harus tambahkan di awalnya item content, yaitu kita sebutkan nama parentnya, lalu kelas yang dituju. Itu meta margin bottom 20 pixel. Ini diperkirakan aja nih guys. Dan ini 16. Ya, ini sudah standar nih. Untuk button kegiatan kita kasih margin top ya 20 juga, 20 pixel. Kemudian coba kita kopikan semua stylenya masuk ke sini. Oke, coba di refresh. Nah, ini dia guys. Selanjutnya kita akan lihat tampilannya di iPad mini, yaitu di 768. Oke, 768 masih bagus. Lalu di landscape-nya, nah ini terlalu besar, kita mau dia di sini jadi 2 kolom aja. Karena di sini kan 3 kolom untuk desktopnya. Jadi untuk tablet ini kita mau bikin dia jadi 2 kolom. Tapi sebelum itu kita tambahkan dulu ya guys pembungkus untuk item kegiatannya. Oke, di sini kita bungkus dengan wrapper kegiatan. Jadi semua item kegiatan ini kita masukkan ke dalam wrapper kegiatan ini. Oke, coba kita refresh. Kita pastikan lagi tampilan di mobile tidak ada masalah. Nah, sekarang kita masuk ke tablet ini. Nah, di sini kita akan bikin displaynya flex. Kemudian gapnya sekitar 20 pixel. Lalu flex direction kolom, bukan flex direction tapi flex wrap. Flex wrapnya itu wrap. Oke. Nah, kemudian item kegiatan, setiap item kegiatan ini kita kasih width-nya sekitar kalau 2 berarti 50% ya. 50% dia dikurang gap 20. Coba kita kalkulasikan. Kalau 50% dikurang 20 pixel. Ini harus ada spasinya. Nah, seperti ini guys. Karena 20 pixel ini untuk gapnya tadi ya, atau jarak antar itemnya. Nah, ini sudah bisa kita kopikan, kita masukkan dia ke dalam min width 1024. Karena ini untuk layar yang 1024 pixel. Kita masuk ke style CSS, kita cari di sini min width-nya 1024 di sini. Oke guys, coba kita refresh. Nah, sudah fix ya. Kemudian kita akan lanjutkan untuk tampilan desktopnya. Nah, desktop ini kan kita mulai di 1200. Nah, di sini dia. Jadi yang perlu diubah cuma ini. Item content yang tadinya width-nya 50%, kita ubah jadi width-nya lagi kita kalkulasikan 33% dikurang 20 pixel. Nah, begini dia guys. 30,3. Selanjutnya di sini kita juga mau bikin max width untuk konten. Jadi konten ini max width-nya di sini kan width-nya 80%. Jadi kita tambahkan di sini max width 1140 pixel. Max width-nya itu baru mencapai 958 pixel.
Tapi coba kita perhatikan di sini guys, di akhir ini dia masih punya gap. Artinya di sini kita harus hilangkan gap untuk yang samping kanan paling akhir ini guys. Caranya coba kita bikin justify content, center, space around atau space between. Jadi penuh antar kiri dan kanannya, tidak ada space. Ini kita tambahkan di min width 1024 ya guys, di 17 di line 711 ini. Kemudian ya untuk style yang baru kita kopikan tadi, yang baru kita ketik, kita kopikan, pilih inspect elemen dulu. Kita akan masukkan dia ke dalam min width 1200 pixel. Coba kita refresh. Nah, bagaimana dengan 1400? Kita lihat, nah, 1400 dia terbatas kontennya ini cuma sampai 1140 pixel konten. Nah, di situ kelihatan ya guys, width-nya 1140. Jadi berapapun lebar layarnya, dia akan terbatas di 1140 pixel. Nah, sepertinya ini sudah selesai, sudah kelihatan bagus nih guys. Mungkin di sini kita perlu tambahkan margin bottom untuk ini supaya ada lebih jarak dari bawah ya. Di sini kita akan wrapper kegiatan ini, kita akan tambahkan margin bottomnya. Margin bottom 30 pixel. Kalau masih kurang kasih 50. Oke, 50 pixel, dan ini berlaku untuk semua screen, baik itu mobile, tablet, dan juga desktop. Kita kopikan dan kita tempatkan posisinya di min width 320 atau di atas ini. Karena yang di atas 320 ini akan tetap dibaca sampai ketemu nanti media query yang terpenuhi. Ya, misalnya 567 dia akan menimpa bagian atasnya. Karena CSS ini dibaca dari yang paling bawah ya guys. Oke, kalau sudah selesai, mungkin itu dulu untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya, yaitu membuat konten dinamis untuk halaman kegiatan ini. Oke, untuk yang baru lihat channel ini, kalau dirasa bermanfaat, silahkan subscribe dan share ke teman-temannya ya guys. Dan sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.